Saat ini kita akan membahas apakah iman itu. Apakah orang Kristen itu? Orang Kristen adalah orang yang telah menerima Kristus dan keselamatannya yang agung. Nah, bagaimana Kristus dan keselamatannya yang agung bisa didapatkan oleh orang? Pertanyaan ini seolah rumit dan sulit dijawab, tetapi sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Hanya ada satu jalan untuk bisa menerima Kristus, yaitu iman atau percaya. Percaya adalah menerima Tuhan Yesus dan karya keselamatannya yang ajaib. Jumlah kata iman dalam kitab Perjanjian Baru seluruhnya berjumlah lebih dari 150 kali. 30 kali lebih dipakai sebagai kata benda dan sisanya sebagai kata kerja. Bila dipakai sebagai kata kerja, kata itu diterjemahkan menjadi percaya. Iman menduduki tempat yang sangat penting dalam kepercayaan orang Kristen. Perjanjian Baru memang membicarakan pertobatan, baptisan, kerajaan surga, perilaku baik yang unggul dari orang Kristen, tetapi jumlahnya tidak banyak. Namun tentang iman, Alkitab harus berkali-kali mengatakannya, berulang-ulang menekankannya. Nah, sekarang apakah iman itu? Hanya ada satu tempat yang memberitahu kita definisi iman di dalam Alkitab, yaitu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ayat ini mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah dasar itu? Kata dasar itu paling baik diterjemahkan sebagai substansi. Jika memakai kata ini, maka ayat itu berbunyi iman adalah substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Meskipun demikian, terjemahan ini masih belum menampilkan seluruh arti kata itu. Ada istilah dalam bahasa Inggris yang lebih tepat yang dipakai pertama kali oleh seorang ahli penelaah Alkitab dari Inggris, yaitu John Nelson Darby. Ia menerjemahkan kata itu menjadi substansiasi. Misalnya, kita semua tahu bahwa substansi meja kayu adalah kayu dan substansi lempengan logam adalah besi. Apakah substansiasi? Adalah kesanggupan untuk mengetahui substansi. Misalnya, bila Anda melihat sebuah meja, Anda memiliki kesanggupan untuk mengetahui bahwa substansi dari meja itu adalah kayu. Atau Anda melihat sebuah penutup meja, begitu Anda memperhatikannya, Anda segera tahu bahwa substansinya adalah dari besi. Nah, kemampuan ini, kesanggupan ini adalah substansiasi untuk memahami substansi. Iman ibarat fungsi panca indera. Dalam dunia ini ada berbagai macam warna. Tetapi kalau seseorang tidak memiliki mata, maka berbagai macam warna itu tidak dapat masuk ke dalam dirinya. Dan ia tidak akan memahami keindahan semuanya itu. Karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mensubstansiasi warna-warna itu. Demikian juga melalui telinga kita bisa mendengar segala hal sehingga segala hal itu bisa masuk ke dalam kita. Kalau kita tidak memiliki telinga, kita tidak akan memiliki hubungan dengan suara. Ada hal-hal yang memerlukan alat pengecap kita, ada pula yang memerlukan alat penciuman kita. Fungsi panca indera kita adalah untuk mengalihkan semua hal objektif yang di luar ke dalam diri kita supaya menjadi pengalaman subjektif kita. Kalau kita tidak memiliki panca indera, maka objek-objek luaran itu tetap akan di luar kita. Mereka tidak dapat masuk ke dalam kita. Antara yang di dalam dan yang di luar selamanya akan terpisah. Yang dilakukan oleh panca indera kita ini adalah pekerjaan substansiasi, yaitu suatu kemampuan, kesanggupan yang memungkinkan mengalihkan yang di luar ke dalam kita. Yang objektif menjadi subjektif dan menyalurkan yang subjektif itu keluar dari kita. Jadi, membawa yang di luar yaitu firman dan janji firman yang tertulis ke dalam kita dan yang sudah di dalam itu keluar menjadi pernyataan kesaksian kita. Tanpa iman, segala perkara rohani akan seperti tidak ada bagi kita. Dan untuk perkara-perkara rohani itu, sudah tentu kita tidak dapat memastikannya dengan menggunakan panca indera jasmani kita.
Allah telah mencukupkan kita semua di dalam Kristus. Kita telah mati bersama Kristus, segala dosa kita telah ditanggung oleh Kristus. Kristus mati dan bangkit menjadi Roh pemberi hayat, kini Dia ada di dalam kita. Dapatkah Anda mensubstansiasi hal-hal itu dengan panca indera kita? Karena itu, Alkitab mengatakan iman adalah substansiasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin Anda mengira ini suatu lelucon, tetapi Anda bisa melihat ada sekelompok orang yang mengkritik dan berkata, dengarlah apa yang dikatakan mereka tentang perkara-perkara rohani. Apa itu pengampunan dosa-dosa oleh Kristus? Apa itu Kristus yang bangkit, membuat kita menerima hayat yang baru? Mereka berkata bahwa yang dikatakan itu adalah hayalan yang kosong belaka. Perkara-perkara rohani itu jelas ada. Tetapi orang-orang itu kekurangan sesuatu. Mereka kekurangan sesuatu yang seharusnya mereka miliki, namun mereka tidak memilikinya, yaitu organ yang mensubstansiasi perkara-perkara rohani. Tanpa organ ini, segala perkara rohani gelap bagi mereka. Dan organ ini adalah iman. Iman menjadikan segala perkara rohani real dan jelas, yang susah dimengerti bahkan yang mustahil bagi panca indera, jasmani, bahkan kepintaran pemikiran kita. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.